Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilan Manzis dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini akan mempresentasikan ke-17 sub materi. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Oke, yang pertama, routing dan rute. Pengertian routing dan rute. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing, bahwa dalam jaringan WAN kita harus mengenal yang namanya TCP atau IP sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP atau IP membagi tugas masing-masing melalui dari penerimaan paket data sampai pengiriman data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. 1. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. 2. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi, sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Jenis-jenis router secara umum ada dua, yaitu router statik merupakan router yang mempunyai tabel rute statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain. Yang kedua, prinsip dan cara kerja routing. Mengenal pengertian router dan cara kerja router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Maksud beda di sini adalah berbeda alamat jaringan atau alamat subnet masnya, seperti misalnya menghubungkan jaringan kantor dengan jaringan internet karena berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Maka router minimal memiliki dua network interface. Gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh router, yaitu Mikrotik RB750 yang merupakan router dengan ukuran kecil dan harga yang terjangkau, sekitar 350 ribuan, yang dapat kita gunakan untuk keperluan koneksi jaringan internet di rumah, warnet, ataupun di kantor. Salah satu kelebihan dari Mikrotik router ini terletak pada kemudahan konfigurasi dengan harga yang relatif murah. Selain Mikrotik, terdapat beberapa merek lain seperti misalnya Cisco, HP, dan Huawei. Pengertian router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 layer network dalam standar lapisan OSI. Sebagai ilustrasi, perbedaan fungsi dari router dan switch adalah diibaratkan switch merupakan suatu jalan dan router merupakan penghubung antar jalan. Cara kerja router. Fungsi utama router adalah merupakan paket informasi
sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan paket yang akan dilewati, apakah ditunjukkan untuk host lainnya yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Ilustrasi mengenai cara kerja router ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Cara kerja router pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network kelas C yaitu 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address masih menggunakan kelas C yaitu 192.155.2.0. Pada tabel routing diatur pada komputer-komputer ABC bisa berkomunikasi dengan komputer DEF yang berada pada jaringan yang berbeda lewat interface router port 1 dan router port 2. Maka komputer A mengirim data ke komputer C. Maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirim data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Demikianlah catatan tentang mengenai pengertian dan cara kerja router ini. Salah satu router yang bisa kita pelajari adalah mikrotik router yang bisa config lewat web, aplikasi Winbox, ataupun dengan mengetikkan perintah mikrotik CLI. Ya, yang ketiga, protokol routing. Macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua, yakni satu interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari autonomous system dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh dari IGP antara lain RIP, IGRP, OSPF, ISIS. 2. Exterior Gateway Protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan. Antara autonomous system, routing protokol ini digunakan untuk routing ke luar AS. Oleh karena itu disebut exterior gateway protocol. Contoh dari EGP adalah BGP. Berikut akan saya jelaskan masing-masing routing protokol yang pernah dibahas. Yang pertama, RIP. RIP merupakan routing protokol jenis Disense Vector, sedangkan RIP versi 2 merupakan penyempurnaan dari RIP versi pertama. Jika pada RIP versi 1 tidak mendukung VLSM, maka pada RIP versi 2 ini sudah mendukung hal tersebut. Kelebihannya, pada RIP versi 2 mendukung VLSM dan CIDR. Mudah dalam konfigurasi, tidak kompleks, mampu menonaktifkan autosami rute pada RIP versi 2.
mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangannya, tidak mendukung FLSM dan GDPR pada versi 1. Memiliki batas maksimal 15 hop, tidak bisa menerima update informasi dari versi 1. Proses konvergensi yang lambat melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat trafik menjadi padat. Kedua, EGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Kelebihannya yaitu mendukung VLSM dan CIDR, memiliki hop count maksimal 224, proses konvergensi yang cepat, memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP, mampu menonaktifkan autosami rute. Kekurangannya yaitu merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco, melakukan update informasi terus-menerus, menggunakan lebih banyak resource rute. Ketiga, OSPF merupakan link static routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga untuk setiap link yang ada. Kelebihannya yaitu digunakan pada jaringan berskala besar, mendukung FLSM dan CIDR, tidak memiliki batas pada hop count, merupakan open standar protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda, proses konvergensi yang cepat, mendukung mekanisme autentikasi, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya yaitu mengkonsumsi banyak resource, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. Keempat, ISIS. ISIS merupakan link static routing protokol yang termasuk dalam kategori GP. Kelebihannya yaitu memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update, mendukung VLSM dan CIDR, proses konvergensi yang cepat, secara hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya yaitu konfigurasi lebih rumit. Kelima, BGP. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protokol. Kelebihannya yaitu lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protokol, mendukung VLSM dan GDPR. Kekurangannya yaitu konfigurasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, default route. Apa itu default route? Default route adalah jalur default yang paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Kelebihannya yaitu konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua rute akan dapat dilewati. Kekurangannya yaitu terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua rute akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau leleh. Selanjutnya, multi gateway.
Saat ini asumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis overagreement. Why do we need multi-gateway? Overread mengasumsikan bahwa gateway default host adalah gateway yang ditentukan pada jaringan overagreement. Dengan mengingat hal itu, beberapa pengguna overread menggunakan topologi jaringan ini. Administrator membuat jaringan baru dan menerapkan sebagai jaringan display. Host overread terhubung ke dua jaringan overagreement 10.0.0.0 via ETH0 dan jaringan display 20.0.0.0 via ETH1. Seorang pengguna pada subnet berbeda dari host kemudian terhubung ke mesin, memilih VM pada host dan kemudian membuka konsol switch baru. Data jaringan dapat mencapai host, tetapi semua lalu lintas kembali akan merutekan ke gateway default host yang merupakan gateway yang ditentukan pada overagreement dicapai melalui ETH0. Lalu lintas kembali akan mencapai router 1, tetapi router 1 tidak memiliki rute ke laptop pengguna dan dengan demikian paket akan turun di router 1. Dengan kata lain, SPIC tidak akan bekerja. Secara lebih sederhana, ping tidak akan berfungsi dari laptop pengguna ke host overread dengan asumsi mereka tidak berada di jaringan yang sama. Lalu lintas akan mencapai host dengan sukses, tetapi semua lalu lintas kembali akan dialihkan melalui gateway default host melalui ETH0. Paket akan mencapai router 1 dan kemudian akan jatuh karena router 1 tidak dapat merutekan ke laptop pengguna. Saat ini, klien secara manual mengedit script init host dan menetapkan gateway berbeda untuk jaringan display. Ini bisa menjadi masalah untuk mempertahankan dengan sejumlah besar host. Fitur multiple gateway akan mengotomatiskan proses ini. Selanjutnya, routing packet forwarding. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan packet forwarding. Sedangkan packet forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Pembahasan routing dan packet forwarding berperan dalam penyiaran dan pengiriman paket data. Routing sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan packet forwarding menyiarkan jaringan melalui node komputer. 1. Routing. Routing adalah proses penerusan paket data. Dalam komputer ada 3 jenis routing, yaitu minimal routing adalah routing proses routing yang sangat dan paling sederhana. Static routing adalah proses routing yang dilakukan oleh suatu pemegang jaringan atau admin jaringan. Dynamic routing adalah proses routing yang dilakukan oleh suatu router. Kemudian terdapat 2 bentuk routing, yaitu direct routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara direct atau langsung. Di indirect routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara tidak langsung. Lalu terdapat beberapa komponen routing, yaitu RIP merupakan daftar jaringan rute. Ini biasanya disebut sebagai tabel routing yang berisi jenis-jenis routing protokol. Selanjutnya, FIB merupakan informasi routing yang dihasilkan oleh RIP. FIB ini menyediakan informasi rute
yang aktif apabila tidak ada routing mark. Kedua, paket forwarding. Pada paket forwarding ada dua jenis pola penyiaran, yaitu pola forwarding unicast dan pola multicast. Forwarding. Pola yang umum digunakan adalah pola forwarding unicast, yang dimana mengirim paket secara berantai melalui link-link tertentu. Sedangkan untuk multicast forwarding adalah gabungan dari unicast, yaitu paket berantai yang berjumlah banyak yang dikirimkan dari link-link tertentu. Selanjutnya, bridging. Pengertian bridging. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface yang rute menjadi satu segmen jaringan. Jika menerapkan teknik bridging ini, nantinya cara kerja rute bisa diibaratkan seperti switch. Agar lebih jelas, bisa lihat pada gambar topologi teknik bridging di bawah ini. Kegunaan bridge lainnya secara detail bisa dijelaskan di bawah ini. 1. Untuk menghubung antara dua jaringan di tempat jauh. 2. Otonomi dari beberapa jaringan. 3. Untuk mengakomodasi beban jaringan. Cara kerja bridge. Untuk memahami cara kerja bridge bisa disamakan seperti repeater yang cerdas. Repeater bekerja dengan proses menerima sinyal yang datang dari suatu kabel jaringan dan melakukan amplifikasi pada sinyal tersebut, lalu kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke kabel jaringan yang lainnya. Repeater melakukan proses ini secara buta tanpa mengamati isi pesan yang terkandung dalam sinyal tersebut. Kelebihan bridge ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga tidak dapat terjadinya transmisi dari suatu protokol ke protokol lainnya. Dan bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti NetBUL serta LAT yang tidak harus dilayani oleh router. Kekurangan bridge mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi melalui jalur atau protokol yang berbeda, dan bridge juga hanya bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan kecepatan 10 Mbps, serta bridge juga hanya bisa meneruskan transmisi tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. Selanjutnya, tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau direct connected network maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut ether route. Kemudian link status. Protokol routing link status menggunakan pendekatan lain. Protokol routing link status lebih mirip sebuah peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan, dan setiap rute menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Sama halnya saat kita mengacu pada sebuah peta untuk menemukan rute ke kota lain. Router link status menggunakan sebuah peta untuk menentukan jalur yang paling diinginkan untuk mencapai tujuan lain. Router yang menjalankan sebuah protokol routing link status mengirim informasi tentang status linknya ke router lain dalam wilayah routing. Status dari link ini mengacu pada jaringan yang terhubung langsung padanya.
dan termasuk informasi tentang jenis jaringan dan router tetangga pada jaringan tersebut. Karena itu dinamakan protokol routing link state. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun atas algoritma shortest path first Edgar Dijkstra. Protokol routing link state IP adalah Open Shortest Path First atau OSPF. Kedua, Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. Lalu detection vector. Beberapa karakteristik dari detection vector routing protokol adalah di router CLI Cisco router tentunya. Routing protokol jenis ini mengirimkan setiap regular interval 30 detik untuk RIP dan 90 detik untuk IGRP. Walaupun itu routing table nggak ganti-ganti, not aware of network tipologi sama dengan routing jenis ini. Dengan tetangganya, routing table yang diberikan tetangga, routing table update sama dengan setiap update selalu kirim seluruh routing table yang dia punya triggered update sama dengan ketika salah satu dari 3 poin di bawah ini terjadi, maka akan kirim update dadakan interface up or down tetangga di mark unreliable state ada network router. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian slash full, slash less, GDR, VLSM, dan NAT. Yang pertama, slash full. Secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalamatan IP kelas full dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IP versi 4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Kedua, classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau GDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Ketiga, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelamaan subnetting klasik, yang mana subnetting klasik, subnetting zeros, dan subnetting honest tidak bisa digunakan. Classless interdomain routing disingkat menjadi GDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, disebut juga sebagai supernetting. Network Address Translation atau biasa dikenal dengan NAT adalah suatu metode pokok yang memungkinkan komputer yang mempunyai address yang tidak terdaftar atau komputer yang menggunakan address privat. Kemudian metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan
Semakin nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop-count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap rute bernilai 1 hop. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi dari router 1 telah disetting secara manual untuk memprioritaskan 10.10.10.2 sebagai rute ke 192.168.2.0 dengan cara di atas. Angka 2 dan 1 di akhir perintah menunjukkan metrik. Rute yang memiliki rute terkecil akan didahulukan. Jadi alur paket dari topologi di atas sebagai berikut. Setting pada router 2 masih setting default, jadi metrik dari kedua routernya masih default. Administrative distance. Administrative distance atau biasa dikenal dengan AD adalah fitur yang dimiliki oleh rute untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besar atau nilai administrative distance atau AD. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, GPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Bagaimana kerjanya bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Adapun yang perlu dipahami kembali dari pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya diantaranya 1. Waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban lalu lintas web. Masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan halaman website. 2. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menyadari downtime apapun. Ya, sekian dari presentasi saya. Selebihnya saya mohon maaf. Bila fik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.